Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini seperti biasa Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya pemirsa, pertanyaan yang sudah masuk kali ini datang dari Mbak Azalia yang merupakan seorang karyawan swasta. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Mari. Pak Ustadz mau tanya dong, kan zaman sekarang lagi banyak reading tarot nih. Nah, semisal saya reading tarot dan hasilnya relate dengan kehidupan saya, dengan keadaan saya. Kira-kira sikap yang baik secara Islam itu gimana ya? Bolehkah saya mempercaya atau mungkin sekedar menjadikan reading itu sebagai motivasi saya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Azalia. Ini pertanyaannya menarik. Anak muda zaman sekarang Pak Kiai, anak muda masa kini, sebenarnya dari zaman saya dulu kan ada ya, kemudian bintang, ramalan bintang dan segala macam. Sekarang mungkin metodenya macam-macam kan, ada tarot dan segala macam. Nah itu sebenarnya boleh nggak Pak Kiai kita percaya? Kok ya Rasanya mirip itu bukan pertanyaan. Semua orang yang pernah berinteraksi dengan media seperti itu. Saya dulu di Mesir ya, itu kalau hari Jumat, itu koran terbesar Mesir namanya Ahram. Di era tahun 2000-an lah ya. Saya dengan teman saya itu rebutan beli koran. Oh gitu. Karena realitanya apa? Di Indonesia juga media tertentu di hari Jumat itu lebih tebal. Ada suplemen tertentu yang zaman itu baru bisa diakses di hari berikutnya dengan menggunakan internet yang masih terbatas di era itu. Kalau ngambil koran, itu ada koran namanya Ahram, ada namanya Akhbar. Ini dua koran terkemuka di Mesir. Kalau hari Jumat, itu suka bercanda sama teman-teman tuh ngelihat ramalan bintang. Ya, ramalan bintang. Nanti kita hubungkan dengan koran yang sama di Indonesia. Gitu. Itu sampai seperti itu gitu. Rajin banget Pak Kiai. Iya, tapi saya menggarisbawahi apa yang dia sampaikan tadi itu. Boleh nggak itu dijadikan sebagai motivasi? Pertanyaannya, itu sejatinya sebagai motivasi atau sebagai hiburan atau sebagai candu. Saya pernah buktikan itu, Mila ya, kalau rajin nengok itu, sekali dua kali, tiap hari ngelihat itu. Iya, betul. Oke, kalau dikatakan motivasi, itu ketika suara bintangnya bagus. Wartawannya nulis bintang sedang berputar pada ketinggian ini, maka rezeki Anda bagus, bla bla bla. Itu sehingga termotivasi kita. Hari ini hari yang cerah, teman jadi ditraktir. Tapi sebaliknya kan, begitu bintangnya jelek hari ini, besok kok jelek lagi, hati-hati. Nah, ini sebetulnya permainan yang tidak baik dalam agama. Karena yang mengetahui hal yang gaib itu hanya Allah kan. Dan orang-orang yang Allah kehendaki itu sebetulnya bukan tahu, tapi diberitahu melalui media tertentu ya, karena kesolehannya tiba-tiba mulutnya itu Allah jaga, tidak pernah dusta. Ada orang datang bilang sabar sabar sabar, tahu-tahu besok kucingnya mati misalnya karena dia penyayang kucing ya. Nah itu dalam tradisi Islam itu tidak diketahui oleh orang. Nah ketika kita mempercayai apapun medianya, yakinilah itu sesuatu yang membuat kita candu dan salah kalau itu dikatakan motivasi. Motivasi itu ketika baik, ketika ramalannya tidak baik, itu tidak akan menjadi motivasi. Kemudian kita menjadi terbiasa untuk rasa tawakal kepada Allah itu kurang. Ada ramalan misalnya nanti akan ada banjir. Begitu kita masuk ke daerah yang di tepi laut atau tepi sungai, kita menjadi tidak tenang. Ada ramalan pesawat ini bisa warna ini nanti jatuh. Kemudian kita menjadi takut ketika naik. Lalu di mana Allah? Kan gitu. Nah ini yang seharusnya kita jadikan apa ya, keyakinan di dalam hati. Bahwa itu semua tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan ketika itu punya relasi yang pas, pertanyaannya apakah setiap hari atau itu hanya kebetulan saja. Dan Anda boleh percaya, boleh tidak percaya. Ketika Anda mempercayai itu dalam kurun waktu seminggu atau sebulan, itu kebenarannya terjadi. Tapi setelah itu boleh jadi tidak terjadi. Ketika Anda sudah tidak meninggalkan itu, ya, saya pernah terjadi satu ketika saya dapat rezeki bagus dulu di Mesir. Iseng-iseng saya tanya sama teman, ada yang punya koran tanggal sekian nggak? Saya buka, ternyata bintang saya buruk sekali di hari itu. Tapi saya mendapatkan kebaikan. Nah itu yang menunjukkan bahwa itu sebetulnya tidak ada parameter. Ya, jangan Anda mengatakan bagaimana dengan ramalan cuaca. Ramalan cuaca itu bukan ramalan, itu perakiraan yang memiliki parameter pasti.
Kedua, tidak pernah orang yang melakukan perakiraan cuaca itu memastikan itu. Kita yang pernah naik pesawat, itu kadang-kadang begitu. Saya kemarin terbang dari satu kota, pilotnya bilang, ini alhamdulillah baik, cuaca dalam kondisi yang baik, kita akan menikmati penerbangan malam ini. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, guncangan ada turbulensi. sabuknya nyala gitu loh. Saya bilang kok iya, karena itu cuma ramalan radar. Mungkin terbaca dalam 1 jam. Ya. Mungkin terbaca dalam 2 jam. Ada arah angin yang berubah, ya berubah. Sebaliknya ketika sebelum take off, diingatkan kita akan mengalami turbulensi sekian jam, kita terbang dari Jakarta sampai Abu Dhabi misalnya, kok nggak ada guncangan yang berarti. Itu menunjukkan dia tidak klaim. Ini berdasarkan ilmu. Sama ketika saya melihat ada mendung, ini hujan nggak? Ya saya perkirakan hujan. Ini. Kadang-kadang nggak hujan. Kadang-kadang betul. Hanya lewat aja ya Pak Kiai. Iya. Nah Pak Kiai, bagaimana kemudian dengan orang yang sudah candu, yang apa-apa tuh selalu dihubungkan dengan ramalan gitu. Wah kita ngeliat kucing hitam nih, jangan-jangan gitu. Iya. Selalu begitu kehidupannya. Iya. Jadi Dan itu terjadi. Bisa Karena di situ mengarah pada syirik, Pak? ada setan di situ yang mendorong kita semakin terjerumus untuk itu. Guru saya bilang ketika terjadi seperti itu lawan. Dulu ada istilah kejatuhan cecak. Nah, iya Cecak itu. itu kemudian merasa ininya lawan dengan sholawat. Lawan dengan istighfar, lawan dengan kian bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama. Kita baca wirid seperti itu, kita baca sholawat, kita tuh tidak, ya Allah keyakinan saya tidak seperti itu. Baik dan buruk itu ada dalam kuasamu. Itu harus dilawan. Tapi kalau semakin dipercayai, hidup nggak akan selesai. Iya, nggak akan tenang malah. Mata kedutan, nggak jadi berangkat. Kenapa? Mata Tapi kalau saya kok kedutan kedutan. di mata kanan katanya dapat rezeki tuh Pak Kiai. Dapat rezeki ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu, Akhirnya orang enggak. kata istrinya, bang berangkat bang ngojek bang, nggak usah. Nggak usah. Mata kedutan kanan nih, ntar ada yang nganterin duit. Lah itu kan menjadi Iya. tidak produktif dan tidak baik. Pak Kiai, saya sempat mendengar, barang siapa yang kemudian seseorang datang kepada peramal, mendatangi peramal lah, Iya. sebangsanya, itu tidak akan diterima sholatnya 4. Itu betul seperti Iya, itu? itu tidak kemudian bisa diartikan secara zahir. Ada ulama yang mengartikan seperti itu. Itu bisa diartikan sebagai metafora. Oh, metafora. Itu ancaman dari Allah hilangnya pahala dia. Kalau dia sholat kan dia mengatakan Allahu Akbar. Tapi ketika keyakinan dia kepada Allah turun gara-gara ramalan, lalu apa yang ada dalam sholatnya? Sholatnya kan tidak ada maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbiyal a'la. Tapi ketika kita kemudian bermain-main dengan hal itu kan mendowngrade dan mendegradasi apa yang kita baca sebagai perwujudan ubudiyah kita kepada Allah. Nah itu yang diartikan oleh banyak ulama, tidak diterima sholatnya, artinya pahala dari kebaikan makna substansi sholat, dia menjadi hilang. Sama dengan orang yang sholatnya itu tidak khusyuk kan. Jadi sholat tapi pikirannya kemana-mana. Apa maknanya? Ya inna sholati wa nusuki dan sebagainya. Itu makna dari hadis itu yang sering disampaikan oleh guru saya dulu. Oke, Pak Kiai, bagaimana kalau dengan membaca karakter seseorang itu boleh atau tidak dalam Islam? Artinya kan gini, kalau kita misalnya datang ke psikolog, kita kan pasti perlu diassess nih karakternya seperti apa. Apakah misalnya beberapa karakter kan ada sanguin misalnya, plekmatis dan segala macam. Iya. Itu boleh? Boleh, karena itu adalah ilmu. Tetapi tidak bisa dipastikan juga. Betul. Ya, kita misalnya karakter manusia, karakter binatang, kita sering tertipu kan. Iya. Ada orang yang kelihatannya keras ternyata lembut banget. Lembut. Saya tahu ya bahwa saya tuh suka binatang dengan anak saya. Jadi saya suka ngelihat karakternya anjing. Ada anjing itu yang kelihatannya galak. Ternyata di rumahnya itu sangat melankolis. Tapi sebaliknya ada anjing yang kelihatannya kecil tapi galaknya luar biasa. Tentu semua orang yang punya ilmu itu akan membaca dengan cara yang berbeda. Tetapi itu menunjukkan bahwa semua itu sebatas ilmu, bukan pasti. Sama dengan dokter kan, ketika mendiagnosa di laboratorium, ini sakitnya ini. Vonisnya tidak lama bertahan, mungkin hanya 3 tahun. Tiba-tiba hidup 20 tahun. Masya Allah. Orang yang ketiga itu, besok kita lakukan tindakan ini karena semuanya sudah berangsur-angsur menjadi baik, belum dioperasi, meninggal. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya sudah ya, tawakal ala Allah aja ya Pak Kiai. Kuncinya itu adalah melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat secara umum.
nanti kita akan memastikan itu dengan takdir yang menjadi bagian kita. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, menarik sekali hari Iya. ini pembahasannya. Terima kasih Baik. atas ilmunya. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Kiai Faiz, jadi nanti bisa ngaji bareng lagi. Amin, amin, amin. Insya Allah dengan Kiai Amin. Faiz. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.